Itu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau punya tartib, punya jadwal khusus untuk melakukan aktivitas ibadah. Nah, itu jadwal gak pernah berubah. Walaupun di atas pesawat, kalau jadwalnya itu tetap dilakukan. Sampai pernah satu ketika di Indonesia, beliau berkunjung ke Indonesia, naik kereta api pas malam Jumat. Dalam kereta api pas malam Jumat, jadwal beliau malam Jumat itu baca maulid. Apa yang dilakukan? Baca maulid dalam gerbong kereta. Maulid kiamat. Di pesawat azan subuh, sholat. Tidak pernah ditinggal. Beliau punya jadwal rutin juga, sarapan pagi itu beliau ajarkan ilmu kepada anak cucunya. Jadi kalau waktu untuk anak cucunya itu biasanya waktu sarapan pagi. Di atas meja makan. Bahkan anaknya yang paling tua, Al-Habib Salim itu, khatam kitab Ihya Ulumuddin di atas meja makan. Itu tartib yang tidak bisa ditawar. Baik di tempat tinggal maupun sedang safar. Tetap sarapan itu waktunya dengan keluarga. Baca kitab. Aja. Anak cucu. Apalagi tiba Ramadan nih sebentar. Wah, itu ibadahnya luar biasa. Beliau sholat tarawih 23 rakaat 2 juz Al-Quran. Setelah itu selesai di Darul Mustafa, beliau pergi sholat lagi di Masjid Alwi. Isya diulang lagi, azan lagi kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qomat sholat Isya. Tadi sudah Isya, ini Isya lagi. Habis Isya, tarawih lagi. Boleh dalam fikih itu boleh. Tarawihnya 23 rakaat lagi, 2 juz lagi. Selesai itu pindah lagi masjid ketiga, Masjid Al-Mihdar, Syekh Uman Mihdar. Sholat di situ, Isya lagi dari awal. Azan lagi, qomat lagi, sholat Isya. Habis sholat Isya, sholat tarawih 23 rakaat, 2 juz lagi. Selesai sholat itu, langsung sahur. Habis sahur, balik lagi ke masjid, baca wirid, baca zikir, tunggu sampai subuh. Sholat subuh, selesai sholat subuh, kajian tafsir Al-Quran. Selesai kajian tafsir, sholat sunnah syuruk atau sholat al-isyraq 4 rakaat, 2 juz lagi. Biasanya yang ini izin banyak nih. Sudah gak kuat santri-santri, ya Allah, minta maaf ya Habib. Memang kurang adab juga. Gurunya masih belum selesai, murid sudah pulang. Cuma memang terpaksa, tidak kuat daripada nanti kita ketiduran di situ. Jadi kita minta maaf. Dan beliau lakukan itu setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan. Belum lagi nanti sudah waktu siang, tidur hanya beberapa jam, sholat zuhur, habis sholat zuhur ada beberapa kajian, nanti sampai asar baca kitab di waktu rauha 10 kitab. Habis itu maghrib begitu seterusnya. Isya sama seperti tadi, begitu seterusnya. Ini yang tadi saya katakan tafsiran ya. Bertakwalah kepada Allah, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Ada satu orang dia tanya kepada gurunya, tafsiran bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wahai Syekh, apa tafsiran ayat tersebut, bertakwalah kepada Allah semampu kalian? Gurunya ini tidak menjawab. Waktu itu sedang duduk di kursi. Sang guru langsung berdiri. Dia lari mengelilingi sang murid. Murid bingung. Saya lagi bertanya tafsiran fattaqullaha mastata'tum, bukannya dijawab, tapi gurunya lari mengelilingi dia. Sampai itu napasnya terengah-engah. Dipaksa itu.
hari terus, keringat bercucuran. Sampai pada akhirnya sang guru jatuh pingsan. Dibawalah ya di atas kasur, kemudian datang dokter, sampai akhirnya dikasih obat atau bagaimana, dia sadar dari pingsan. Murid yang tadi bertanya ada tuh. Dia bilang, wahai guru, saya kan hanya bertanya tafsir dari firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum, atau wattaqullaha mastata'tum. Kok jawabannya tidak dijelaskan, malahan antum lari. Itu maksudnya apa? Sang guru menjawab, itulah jawabannya. Saya lari itu berputar itu sampai saya pingsan, itulah jawaban atas pertanyaanku. Yaitu apa? Kalau ayat itu menerangkan bertakwalah kepada Allah semampu kalian, kalian harus bertakwa secara maksimal sampai jatuh pingsan. Bahasanya begitu. Total betul-betul. Sebatas kemampuan kalian, sebatas itu, itulah takwa. Semampu kalian. Makanya di sini kan enggak pakai wasiat takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah pertama ya. Ya dipakai. Saya coba merenungkan. Oh iya, ada dua hal kenapa gak dipakai wasiat ini di khutbah Jumat, khususnya di Masjid Muttaqin. Biasa minonci kasih ingat. Nanti kasih ingat, jangan pakai. Saya masih ingat tuh waktu saya khutbah pertama kali. Nanti jangan pakai yang itu. Bertakwalah kepada Allah dengan wasiat dari Abu Bakar bin Hasan al-Attas. Nah, itu pula saya cari tahu di kitab. Kenapa gak boleh dipakai ini? Oh, ada dua hal di situ. Yang pertama bahwa hukum terkait ayat tersebut sudah dimansuh. Sudah dihapus hukumnya. Ayatnya ada, tapi hukumnya sudah tidak ada. Kenapa hukumnya tidak ada? Karena ayat tersebut itu kan dalam Al-Quran. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Antum bisa bayangkan. Kalau bertakwalah semampu kalian, modelnya kayak tadi. Terus sebenar-benarnya takwa bagaimana? Malaikat, Allah ciptakan ada yang awal penciptaan ibadah, sholatnya berdiri mulai dari awal sampai hari kiamat. Ada yang ruku mulai dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Hari kiamat baru dia bangkit. Yang sujud begitu. Entah berapa juta tahun. Hari kiamat terjadi, Allah perintahkan mereka untuk salam dari sholat. Baru salam. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jawaban seluruh malaikat? Mereka mengatakan, ya Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik. Wahai Allah, pencipta kami semua ini ibadahnya belum benar kepadamu. Belum sampai dari hakikat ibadah. Begitu juga hakikat takwa gak bisa digapai oleh manusia biasa seperti kita. Dia bisa digapai oleh Nabi Muhammad. Maka Imam Haddad mengatakan, kau punya 1 juta umur, 1 juta nyawa, kau gunakan mulai dari awal kau lahir sampai kau meninggal dunia untuk ibadah kepada Allah secara total dan sempurna, itu belum menggapai hakikat takwa. Itu yang pertama saya renungkan. Oh itu bagus ini ilmu ini. Yang kedua, wasiyatut taqwa wasiyatu rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wasiat takwa ini berlaku kepada siapapun. Mulai manusia pertama sampai manusia terakhir.
Itu wasiat dari Allah. Wasiat dari Allah. Nah, kalau menggunakan kalimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Lah, khotib ini juga wajib menerima wasiat takwa. Kok kalian doang, khotibnya enggak? Khotibnya yang lagi khutbah ini, dia juga wajib mendapatkan wasiat takwa. Kalau menggunakan kutipan ayat itu, kalian saja, khotibnya enggak. Padahal khotibnya juga wajib mendapatkan wasiat takwa di saat pelaksanaan khutbah Jumat. Maka yang digunakan biasanya usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan pada kalian dan diriku, khotib, untuk bertakwa kepada Allah. Nah, ini tepat. Kadang kalau ceramah selalu menggunakan kata kalian, oh ini berarti ada tidak suzon ya, ada lintasan di hati sudah merasa sempurna. Kalian ini akhlaknya kurang bagus, kalian harus banyak belajar. Kalian ini sholatnya belum sempurna, kalian begini, kalian begitu. Dirinya kapan? Dirinya butuh perbaikan juga. Gak ada yang mencapai hakikat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Kau berani menetapkan dirimu bertakwa? Para arifin mereka malu mengatakan mereka bertakwa. Karena mereka tahu derajat muttaqin, derajat yang sangat tinggi. Dan itu yang tahu hanya Allah. Allah yang tentukan orang ini bertakwa yang sebenarnya atau tidak. Maka pakai gunakan kalimat kami. Ada satu kitab berjudul Maqasid Al-Halaqati At-Ta'limiyah wa Wasailuha karya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Di situ mengajarkan etika-etika di dalam mengajar. Adab-adab dalam mengajar. Di antaranya menyebutkan Rasul harus dengan gelar penghormatan. Kalau ada yang ngajar Muhammad tuh begini, jangan ikutin. Jadi kurang ajar sama Rasul. Muhammad begini, Muhammad begitu. Muhammad siapa? Pakai gelar Sayyiduna Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakai salawat. Dan diantara etika juga di dalam mengajar, jangan menggunakan kalian. Kami, kita ini semua. Kan enak. Kita semua ini masih banyak kekurangan, perlu perbaikan. Tapi kalau kalian. Kapan dia? Maka wasiat takwa yang disebutkan tadi itu yang paling tepat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian dan diriku sebagai khatib untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terakhir